Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para orang baik, Jamaah TV Dakwah Al-Serui dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, pencipta kita, yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan yang Allah anugerahkan, kenikmatan yang Allah selipkan dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan dapat kita gunakan sebagai jembatan untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi itu membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan yang larang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tinggalkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Setiap dari kita tentu akan mengalami dua fenomena kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, ada di kalangan kita yang mendapatkan kehidupan bahagia, dan ada pula di kalangan kita yang mendapatkan kehidupan pas-pasan, bahkan susah daripada menjalani kehidupan yang dia jalani di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah kita ada solusi yang ditawarkan kepada kita untuk menyelesaikan semua problem yang ada pada diri kita? Sebab kekayaan yang kita dapatkan sebenarnya itu bukan sebuah kebahagiaan ketika kita tidak memanfaatkan kekayaan itu untuk kedekatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujung-ujungnya dalam bahasa agama kita disebut sebagai istidrat. Artinya Allah memfasilitasi semua keperluan kehidupannya, namun dengan fasilitas itu dia jauh tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah bangga memiliki kekayaan, memiliki fasilitas yang baik ketika semua itu membuat kita jauh dan tidak ketat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun sebaliknya mereka yang mengalami kondisi yang sederhana, biasa, bahkan susah, jangan juga merasa diri tertindas, jangan juga merasa diri terhina. Sebab semua itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada kita, hendaknya kita terus menjaganya, sehingga dengan dekatnya kita kepada Allah dalam 5 kali sehari kita menghadap Allah, tentu di situ kita punya kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu Allah fasilitasi. Bukan berarti kita meminta kemudian Allah berikan kelebihan, tetapi kita meminta Allah berikan kecukupan kepada diri kita, sehingga dengan kecukupan itu membuat kita tidak lalai, tidak lupa untuk mengingat sang pemberi rizki kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terkadang jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada orang yang tatkala dia miskin, dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya engkau mengayahkan diriku, maka aku akan bermanfaat pada orang banyak. Namun ketika Allah memberikan fasilitas kekayaan kepada yang bersangkutan, justru sebaliknya, dia bukan menjadi orang yang banyak bermanfaat, tetapi menindas banyak orang. Dia selalu senantiasa tampil memberikan sebuah kejutan-kejutan yang mendatangkan kemurkaan dan ketidakridhaan masyarakat kepada dirinya. Maka jangan kita pesimis, jangan kita menjadi down ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita berdoa seperti yang kita baru dengarkan tadi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Allahu a'lamu ma la ta'lamun, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Boleh jadi sesuatu yang kita inginkan itu menurut kita bagus, tetapi di mata Allah tidak. Kemudian sebaliknya,
di mata kita tidak bagus, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagus bagi diri kita. Maka berpikirlah positif dalam menjalani kehidupan kita agar kehidupan kita ini menjadi keberkahan bagi orang lain. Hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita tampil mengisi sisa kehidupan kita ini untuk selalu senantiasa mendatangkan pahala kepada diri kita. Jangan kita lalai, jangan kita katakan tunggu sebentar, jangan kita terlambat, ya, sebab kematian yang datang pada diri kita tidak pernah berkomunikasi kepada diri kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna saha wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah Allah tetapkan, Allah datangkan pada diri kita, maka satupun manusia tidak ada yang mampu memajukan ataupun memundurkan sedikit pun kematian yang datang pada dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin manusia yang ada, yang kita saksikan, ya, bagi kita sebagai manusia maupun jin di alam gaib, itu semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lupa hakikat daripada penciptaan kita. Kekayaan yang Allah berikan seharusnya membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan ekonomi yang Allah hadirkan dalam perjalanan kehidupan kita justru membuat kita semakin dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua-duanya pasti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat apapun, ya, sebesar apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita kerjakan, maka niscaya kelak di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita mengalami sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, berpikir positiflah bahwa apa yang terjadi pada diri kita sengaja Allah hadirkan untuk membuka pemikiran kita, untuk membuka pemikiran kita agar kita kembali kepada prosedur yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita. Ketahuilah, kalau sekiranya seluruh kekayaan yang ada di dunia ini ya ditawarkan kepada kita dengan kalimat istighfar, maka pilihlah istighfar. Kenapa demikian? Karena istighfar adalah merupakan sebuah kalimat yang tatkala kita mampu melakukannya, beristighfar setiap hari dalam ibadah kita, maka semua yang hadir dalam kehidupan kita akan selalu senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan yang kita alami pasti Allah mudahkan. Kemudian kekayaan yang kita dapatkan pasti Allah arahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Maka jangan tinggalkan istighfar. Sederhana saja. Selalu senantiasa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus kita baca, kita latih dimanapun kita berada, di kantor, di jalan, di mana saja kita berada. Latih lisan kita dengan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketahuilah ketika kita habis sholat, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dengan pembukaan istighfar 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi istighfar kita baca dulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Ini menandakan bahwa betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kalimat istighfar, yang apabila seorang hamba dia mampu mengamalkannya setiap hari, insya Allah dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah keterangan dijelaskan, ketika kita tidak sempat berdoa kepada Allah oleh karena sesuatu dan lain hal, maka beristighfarlah kepada Allah. Insya Allah istighfar kita mewakilkan doa kita yang ingin kita panjatkan kepada Allah, namun karena satu dan lain hal kita tidak memanjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan 5 waktu,
selipkan istighfar di setiap salat 5 waktu itu, agar Allah memberkahi kehidupan kita, sehingga tatkala kita meninggalkan dunia ini, kita telah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak melakukan amal-amal soleh, dan itulah fungsi daripada kita diciptakan untuk ibadah, untuk melakukan amal-amal soleh. Bagi mereka yang sementara ini diliputi dengan kekayaan, kemudian mereka lupa untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan kekayaan yang Allah berikan, maka cepatlah berputar balik sebelum ajal datang menjemput diri orang-orang tersebut. Sebab kalau sudah datang, maka harta yang mereka punya tidak akan memberikan manfaat kepada diri mereka ketika mereka tidak menggunakannya sebagaimana yang dianjurkan atau disyariatkan oleh ajaran agama kita. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, meridhoi kita dalam langkah perjalanan sisa kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin taat ibadah kepada Allah, semakin hari kita semakin menguatkan diri kita untuk menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.